Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Imron pribadi, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Nah, kali ini saya melakukan pembuktian suara garsa ini. Nah, ini ada transaksi saya pembuktian tulang duyung asli atau palsu. Jadi toko saya ini dituding menjual tulang duyung palsu. Nah, jadi begini pembuktian teman-teman. Nah, kita ada transaksi ini. Selesai pesanan, waktu pesan tanggal 17 Juli 23 tahun 2023 jam 17.29. Alamat pembeli tidak ada disebutkan. Itu dari alamatnya Jalan Kiai Haji Abdul Karim nomor 3B Rong Tengah Pangeranan, Bangkalan, Madura. Jadi dari Bangkalan, belinya pakai Sope Express. Nama kurirnya Nur Samsun Niam. Nah, jadi pesan ini yang dipesan adalah pipa rokok tulang ikan, sistem pembayaran COD. Nah, jawabannya kasih yang mulus ya Kak, dan lengkungannya jangan terlalu lengkung ya. Dia minta yang lurus, minta yang mulus ya Kak. Dan ini apa yang dipesan? Nah, di postingan saya tertulis ini. Nah, di postingan saya ya. Ini saya rekam live ya, saya rekam live layar. Di postingan saya tertulis, wah, sedang agak anu ini sinyalnya agak kurang bagus. Di postingan saya tertulis, wah ini kurang bagus sinyal wifi, tak matikan. Tak matikan dulu. Jadi pakai data. Nah, jadi saya jual souvenir oleh-oleh once cangklong tulang iga ikan asli. Jadi ini tulang iga ya, tulang iga. Saya tidak menyebut tulang duyung, tidak, tapi tulang iga ikan. Jadi tulang ikan, saya sebut tulang ikan ya. Mengapa saya sebut tulang ikan? Saya jelaskan bahwa yang disebut tulang duyung itu, ikuti YouTube banyak. Tidak semua pasti tulang dugong, tulang duyung, tidak. Maka saya sebut tulang iga ikan. Nah, dia beli ini harga 105.000. Tetapi apa yang terjadi pada pembeli? Nah, pembeli ini mengasih namanya Fathahilah Putranatama. Jadi Fathahilah Putranatama dari Bangkalan. Tampilan oke, kualitas jelek. Ini bukan tulang. Ini bukan tulang, tapi semen putih sepertinya. Nah, ini kata-katanya menyalahkan tapi bodoh. Nah, pertama, ini bukan tulang tapi semen putih sepertinya, artinya ini menyalahkan dengan kebodohannya. Bahasa saya seperti itu. Ini bukan tulang tapi semen putih sepertinya, diamplas kayak serbuk semen, dibakar bau plastik resin. Budayakan jujur dalam berniaga biar laris, berkah dan halal Kak hasilnya. Wah, ini hasil yang diterima, barang yang saya kirim. Nah, ini dikira bukan tulang duyung. Wah, ini kalau ketemu master tulang duyung bagaimana? Tulang ikan, bukan tulang ikan. Nah, seperti ini barang yang dikirim ya. Oke, barang seperti ini. Dan kemudian saya komentar ya, respon penjual. Wah, saya jawab dengan emosional dan menantang, karena ini sudah berani menantang bintang 1, tapi wah, menghukum, wah, semen apa itu bukan tulang ikan. Maka saya tantang untuk membunuh keyakinan mereka. Kalau bukan tulang asli, saya tantang, saya bayar 1 miliar. Jika asli, Anda cukup bayar 1 juta. Jika Anda benar-benar jantan dan bukan penyebar fitnah, terima tantangan saya, silahkan WA. Saya kasih WA, hubungi 081234899038. Saya tunggu 24 jam sampai kiamat. Tetap berlaku tantangan ini jika Anda memang jantan dan bukan penyebar fitnah.
Jadi sepertinya pembeli ini tidak paham apa yang disebut dengan tulang ikan. Jadi tulang ikan, kita lihat, kalau disebut ini bukan tulang ikan tapi semen putih sepertinya. Jadi tidak mungkin ada semen putih. Semen putih dibuat untuk pipa once, pipa rokok, pipa once itu menyerupai tulang ikan. Jadi logikanya sudah nggak masuk akal. Logikanya sudah nggak masuk akal. Tidak mungkin itu dari fiber, dari semen itu dibuat pipa rokok pertama. Jadi semen putih diamplas kayak serbuk semen. Jadi dibuat dari serbuk semen. Nah ini tidak paham. Nah saya ulangi lagi. Bahwa tulang ikan duyung itu sifatnya berpori-pori besar. Ketika berpori-pori besar, maka itu cara buatnya disekrap. Nah, sekrapannya tadi itu untuk menutup pori-pori, Bang. Jadi begitu. Jadi rahasianya pipa unci itu ya, pori-pori tulang duyung itu pori-pori besar. Cenderung berpori-pori besar, tulang duyung, tulang ikan, pokoknya tulang ikan lah, tulang ikan jenis besar. Jenis besar itu memiliki pori-pori besar sejenisnya, tulang ikannya ya, itu semua pori-pori besar. Cara kerjanya, cara membuat pipa untuk menutupnya itu dengan sekrapan kasar. Nah, jadi ini kan disekrap, ini dibuat disekrap, diamplas. Bekas amplasnya itu untuk menutup pori-porinya, itu cara kerjanya. Nah, jadi ini seperti serbuk semen dibakar bau plastik dan resin. Nah ini kalau dibakar bau plastik dan resin, wah, jadi dibakar bau plastik dan resin karena pipa ini dibuat dari apa ya? Pipa ini dibuat dari tulang ikan. Cara merekatkannya ya, kemudian ya saya jelasin ya. Cara merekatkannya itu pakai lem LTCO. Nah, pakai lem LTCO cara buatnya pipa OC. Bagaimana cara merekatkannya? Kebanyakan teman pengrajin itu salah satunya cara merekatkannya paling rapi, paling bagus itu menggunakan lem LTCO, lem fog. Nah, lem LTCO, lem fog yang dua itu ya. Nah, itu dilem, ditempel ya karena ini kerajinan. Nah, jadi bahan bakunya tetap tulang ikan karena menutup pori-porinya ya dilem. Tidak mungkin, tidak bisa kalau nggak dilem menutup pori-porinya begitu. Maka budayakan jujur dalam berniaga ini penuduhan yang luar biasa, seakan-akan saya Marifat Bisnis ini penipu. Biar laris berkah dan halal ya kak hasilnya. Wah, kita lihat ulasannya. Ini siapa sih Ran ini? Kita lihat chat ya. Kemudian saya chat ya. Saya chat di tulangnya, jika bukan tulang saya tantang, dibuktikan ayo di lab di laboratorium di mana saja. Jika benar bukan tulang Anda saya bayar 1 miliar, saya tantang. Ini saya japri orangnya. Mengapa mengasih ulasan seperti itu tanpa pembuktian? Artinya ini menuduh tanpa bukti. Ya, ini mau fitnah, melakukan sebuah fitnah. Jika benar tulang Anda cukup bayar 1 juta. Kalau Anda jantan, saya tunggu pembuktiannya. Hai kak, dengan Run Group. Nah ternyata ini Run Group dari Bangkalan. Anda yang bisa apa? Ada yang bisa kami bantu. Nah saya buktikan. Jika sama SMS tadi saya gabung lagi. Jika bukan tulang, saya tantang dibuktikan di laboratorium di mana saya cayuh. Jika benar bukan tulang, Anda saya bayar 1 miliar. Jika benar tulang Anda cukup bayar 1 juta. Kalau Anda jantan, saya tunggu pembuktiannya. Kemudian dia dijawab tidak menanggapi jawaban saya ini. Nah tantangan ini, tapi ini saya amplas porinya makin jadi kak. Wah, iya jelas namanya tulang ikan itu pori-pori besar. Ini tidak paham sama dia pipa ini diamplas, pori-porinya besar dan dia wah ini berarti tidak paham tulang. Tidak paham tulang menjustifikasi. Yang namanya tulang padat itu pertama dari tulang sapi. Tulang sapi itu memiliki kepadatan tinggi. Untuk tulang ikan itu semua tulang ikan sejenis pori-porinya besar. Dan di antara tulang ikan yang pori-porinya kecil itu adalah pada iga ikan. Itu pun masih kecil, masih besar jika dibandingkan dengan tulang sapi. Tulang sapi itu pori-pori paling padat ya. Kenapa? Tulang hewan darat itu pori-porinya pasti padat.
Ya, kalau tulang ikan laut hampir semua pori-porinya besar. Saya tidak ngerti apakah selama ini belum pernah menemukan tulang ikan dari laut itu pori-porinya kecil. Pori-porinya kecil atau padat. Seperti hewan darat. Artinya si Fathahillah ini nggak paham tentang karakter tulang. Bahwa semua binatang laut itu pori-pori besar. Bahkan ada yang lebih besar itu. Paus itu pori-porinya sangat besar sampai 0,05 mili gitu loh. Itu artinya ini tidak paham. Nah, ini saya amplas pori-porinya makin jadi Kak. Ini saya amplas pori-porinya makin jadi. Dan ini sepertinya bukan tulang dugong. Andai ini tulang, nah, andai ini tulang. Jadi dia mulai percaya. Setelah diamplas, setelah dengan keyakinan, dia mulai percaya. Ini bukan tulang dugong. Andai ini tulang. Nah, kemudian sama dia dirubah seperti ini. Nah, ini barang dari saya diamplas sama dia. Ini diwarna hina katanya. Jadikan warna hina, jadi menjadi warna kuning, mirip gading lah, mirip gading. Jadi dia dirubah menjadi gading. Untuk nutup pori-pori yang terlalu banyak, terpaksa saya kasih henna merah. Nah, ditutup pori-pori. Nah, intinya saya tidak ngerti arahnya kemana ini. Nah, arahnya kemana si pembeli ini dengan bahasa carpak ya, bahasa carpak menuduh tanpa bukti seenaknya, ini membahayakan bagi penjual karena dengan kebodohannya dia langsung digunakan menuduh. Seharusnya bertanya, Kak, kenapa pori-porinya besar? Nah, itu baru bagus. Dan reputasinya itu bintang satu ya, jelek sekali. Nah, saya bukan masalah bintang satunya, tetapi kebodohannya itu langsung untuk menjustifikasi. Ini membahayakan. Jadi teman-teman ketika bodoh tidak tahu, jangan menggunakan kebodohannya untuk menjustifikasi. Menentukan ini menunjukkan bahwa kita semakin bodoh. Lebih bagus tanya ya. Saya walaupun ahli di bidang tulang ikan duyung, tulang ikan laut, saya ahli ya. Saya katakan ahli, saya paham dan saya bertahun-tahun bergelut di dunia ini. Saya menjual pun dan saya menerangkan pun tidak berani memastikan apakah ini tulang dugong, apakah ini rusuknya tulang dugong. Walaupun sebenarnya saya katakan itu benar asli tulang dugong. Kenapa saya tidak berani memastikan 100%? Karena saya tidak ikut ya, saya tidak ikut saya tidak ikut menyembelih ya, katakan dia, menyembelih, memotong langsung dari tulang dugong itu sendiri karena saya dapat dari nelayan yang berupa rusuk-rusuk ikan. Ketika rusuk-rusuk ikan itu hampir tulang ikan-ikan besar kan rusuknya hampir sama tulang dugong umpama walrus atau sejenis paus, sejenis hiu, itu semua rusuk-rusuknya besar. Dan ini diterima kan sudah dipotong-potong saya. Dari pembeli itu sudah dipotong-potong, sudah pendek-pendek. Jadi untuk memastikan apakah tulang ini duyung atau dugong, itu saya tidak berani mengatakan 100%. Bisa meleset. Itu pun yang jelas tulang ikan. Tetapi pada prinsipnya tulang yang ada rusuknya bagus dan besar itu adalah indikasinya adalah sejenis ikan besar. Sejenis duyung, sejenis walrus dan anjing laut dan sejenisnya itu. Binatang apa itu? Kuda laut ya. Kuda laut, bukan kuda laut, apa itu? Sapi laut ya, disebut sapi laut. Jadi inilah yang saya katakan bahwa tulang duyung atau tulang dugong, itu kan sebuah nama. Ikan duyung atau ikan duyung aslinya kan ikan dugong, disebut tulang duyung karena menyerupai duyung. Nah, saya sebut dalam video-video saya kan ikan duyung itu tidak ada, itu mitos, hanya nama. Seperti saya sebut kayu galih kelor, mana ada kayu galih kelor di dunia ini saat ini tidak ada. Hampir tidak ada. Ketika ada pun menjadi barang langka. Ya, sama dengan istilah galih kelor.
Sehingga tulang duyung itu kasusnya sama dengan sama kayu galih kelor. Kayu galih kelor mana ada kelor ditebang ada galihnya, hampir tidak ada. Sama dengan tulang duyung. Duyung itu kan nama dari dugong. Jadi tidak semua pipa tulang ikan itu dipastikan dugong. Jangan berharap itu pasti 100% tulang dugong. Tidak. Ya, tidak. Walaupun orang sudah terlanjur ngasih nama istilah tulang duyung. Itu istilah yang dipakai untuk teknik menjual. Karena sudah pakai nama tulang duyung. Begitu. Itu sebuah istilah yang sudah disepakati, yang sudah menjadi kebiasaan secara digital. Jadi pelanggan ini saya tantang, kalau ini semen, ini fiber, ini apa tadi tujuannya ya, semen ya, tujuannya semen ya. Dan ini bukan tulang duyung, ayo dibuktikan. Silahkan datang di Polres, bikin laporan bahwa dia merasa tertipu dan palsu, dan berikan chat ini, saya berikan tantangan 1 miliar kalau ini bukan tulang ikan ya. Saya tidak mengatakan tulang duyung, tidak, tapi tulang iga ikan. Kalau ini bukan tulang iga ikan, ayo taruhan. Saya tantang, kamu silakan datang di Polres Bangkalan, boleh di Polres Jember. Kalau ke Jember saya biayai 100%, kita buktikan bersama-sama bahwa itu bukan tulang ikan ya. Kalau benar cukup bayar 1 juta saja. Nah, ini tantangan dari saya. Ini sebagai bukti bahwa saya serius mengatakan saya ini menjual produk di semua lapak saya itu jujur kacang hijau. Nah, ya, tapi namanya pelanggan seperti ini masih ada saja sih. Nah, di sini saya melakukan pembuktian, harap hati-hati ya, harap hati-hati. Nah, jika kita tidak memiliki tidak memiliki ilmu dan kita bukan alim di bidangnya, jangan menggunakan kebodohan kita untuk menjustifikasi. Karena itu akan menunjukkan penyebaran fitnah yang semakin gencar. Oke, ini Mas Fatahillah, saya tunggu pembuktiannya. Jika mau benar, sayang di Shopee itu ditutup ya. Transaksi di Shopee itu ditutup, nomor handphonenya semua ditutup. Jadi saya tidak bisa memastikan ini Mas Fatahillah di mana ini, di Bangkalan mana. Tapi jelas alamatnya adalah Jalan Abdul Karim nomor 3B. Jalan Abdul Karim nomor 3B, Rong Tengah, Pangeranan, Bangkalan. Silakan. Ini kalau dicari alamatnya ya ada orangnya ini. Nah, terima kasih. Silahkan berkomentar bagaimana para master para suhu di bidang ahli perpipaan rokok, dan juga para suhu, para master di bidang tulang ikan. Bagaimana? Jika Anda memiliki pengalaman-pengalaman yang sama, ayo kita sharing dan berbagi. Terima kasih. Ingat Teddy Craft, ingat Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.